halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dims. Nah, kalau di video kemarin itu ada video yang membahas sebuah mouse gaming dari brand Asus ROG ya dengan seri keris yang memiliki konektivitasnya itu wireless. Nah, tapi nggak cuman wireless aja, dia juga itu bisa menggunakan kabel Type-C dan juga itu bisa menggunakan Bluetooth. Oke, jadi itu ada 3 konektivitas yang kalian bisa gunakan, ya maupun itu kabel, wireless, ataupun Bluetooth. Yang itu juga memiliki desain dan kenyamanan itu enak banget pastinya. Kalau buat bermain game e-sport. Nah, untuk review lebih lengkapnya kalian bisa cek aja reviewnya itu di deskripsi. Oke, kalian tonton itu dulu baru tonton yang ini. Nah, sekarang kita bahas untuk keyboardnya. Nah, ini adalah keyboard dari Asus ROG ya dengan seri ROG Falcon. Ini adalah salah satu keyboard yang menurut gue sangat diidam-idamkan bagi para gamers, editor, ataupun yang buat flexing di setup PC kalian yang memiliki layoutnya itu 65%. Oke, sebelum kita membahas keyboard ini, channel ini itu membahas tentang hal yang berkaitan dengan teknologi ya. Nah, itu kayak gaming peripheral yang kayak kita bahas sekarang, terus juga ada monitor gaming, part PC, kamera, lighting, dan mikrofon. Ya walaupun emang sempat ada out of the box, ya udahlah ya. Jadi kalau kalian pengen support channel ini bisa dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah tentang yang akan kita bahas sekarang. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, kita intro dulu. Di dalam packagingnya, dia ini ada sebuah keyboard ROG Falcon dengan tutup covernya yang menurut gue ini keren banget. Terus juga ada sebuah wireless dongle extender ya ke Type-C. Ada kabel USB Type-C-nya juga, manual book, dan yang terakhir ini ada stiker dari ROG. Nah, tapi di sini tidak adanya keycaps cadangan ataupun keycaps puller. Biasanya di keyboard yang harganya di bawah 1 juta itu sudah include atau sudah ada gitu ya, tapi entah kenapa di ROG Falcon ini itu tidak ada. Gue cukup salut sih sama ROG Falcon yang ini menurut gue karena dia itu bisa dibilang dikemas itu premium banget ya, kayak keyboard yang harganya itu mahal. Ya emang ini juga udah mahal sih sebenarnya ya. Nah karena dia ini memiliki sebuah tutup cover untuk keyboardnya yang memiliki desain itu juga nggak kalah keren sama keyboardnya. Yang menurut gue ini fungsi dari covernya itu untuk melindungi keyboard kalian itu dari debu-debu ya. Nah kalau lagi nggak digunakan ya ataupun itu bisa dipasang untuk di bagian bawahnya itu juga bisa. Oke, itu keyboardnya yang memiliki bahan plastik untuk keseluruhannya. Terus untuk di bagian atasnya itu memiliki tekstur aluminium brush metal gitu ya yang berwarna abu-abu. Terus di posisinya pun itu ada karetnya juga. Dan yang itu ada logo ROG di bagian sisi kanannya. Nah itu juga untuk di bagian bawahnya memiliki bahan soft touch gitu ya itu menurut gue keren banget sih. Terus juga pas untuk dipasang, jadi kalau pada bersentuhan oleh keycaps kalian dari keyboardnya itu nggak bakalan lecet-lecet. Oke, kalau diperhatiin baik-baik itu dia memiliki desain ada logo dari ROG-nya yang kecil-kecil kayak gitu ya. Nah, oke, ngomongin soal detailnya sih, ya ini cukup detail banget ya, diperhatikan banget lah. Terus pas juga untuk digunain, kalau ditutup itu kesannya enggak kayak polosan banget ya kan. Cakep banget sih, ini parah banget. Nah, ini adalah salah satu keyboard yang premium banget dari ROG yang menurut gue bakalan laris banget sih ya. Yang memiliki, ya bagi kalian yang memiliki budgetnya itu lebih. Karena memiliki form factor 65%. Ya, emang sih sekarang itu lagi zamannya keyboard 65% ataupun keyboard mini. Ya, kalau lagi dipajang di setup itu keren banget sih. Ya, tentunya apalagi dari brand ROG. Ya, walaupun emang harganya itu cukup tinggi ya. Tapi bagi para pecinta ROG mah ya itu nggak bakal pikir panjang lagi sih pastinya. Nah, kalau kita ngomongin soal form factor 65%, keyboard ROG Falcon ini itu adalah keyboard pertama dengan form factor 65%-nya. Yang biasanya mereka itu meluncurkan sebuah keyboard yang full size, terus form factor-nya ataupun yang 10 keyless.
Nah, maka dari itu Asus ROG pun nggak mau ketinggalan ya, mereka itu meluncurkan sebuah keyboard 65% yang memiliki desain dan juga fitur-fitur gokil abis. Sebelum kita ngomongin soal fitur nih, nah kita bahas terlebih dahulu untuk desainnya. Keyboard ini memiliki layout 65% yang dimana dia ini memiliki arrow keys dan juga insert, delete, patch up, dan patch down. Tapi emang absennya tombol F1 sampai dengan F12. Ya emang form factor 65% itu pasti enggak ada, kecuali yang 75% ataupun 10 keyless itu pastinya ada. Sebenarnya kalian juga itu bisa menggunakan dengan cara function plus 1 sampai dengan tombol plus, yaitu kalian bisa untuk menggunakan F1 sampai dengan F12. Nah, dia itu posisinya agak ngumpet di bagian bawah keycaps-nya. Nah, emang agak ribet sih kalau keyboard kecil kayak gini. Ya, tapi seenggaknya itu ada arrow keys yang dimana sangat berguna banget kalau buat kerja ataupun buat ngetik itu, karena kalau gue pribadi sih, gue lebih sering pakai arrow keys ya kalau buat kerja. Kayak Microsoft Excel ataupun Word. Untuk fontnya itu sendiri sih, dia ini seperti biasa kayak keyboard-keyboard yang lainnya. Ya terlihat jelas dan juga itu standar-standar aja. Di bagian spacebar-nya itu ada tulisan Republic of Gamers. Nah, jadi itu mereka menegaskan lagi kalau ini adalah keyboard dari ROG loh. Material yang digunakan pun, dia ini menggunakan bahan PBT double shot keycaps ya, yang dimana PBT keycaps itu memiliki daya tahan yang sangat ekstrim, tahan terhadap noda-noda yang membandel. Nah, itu juga mudah untuk dibersihkan dan juga tidak mudah pudar. Untuk switch-nya, dia ini menggunakan switch dari Cherry MX Switch yang berwarna biru. Nah, kalau yang berwarna biru ini suaranya itu khas banget, yang terdengar cukup berisik dibandingkan switch yang lainnya. Nah, tapi pas buat ngetik, ya ini sih enak-enak aja sih sebenarnya ya switch-nya. Nah, mendingan kita dengerin aja suara yang dihasilkan dari ROG Falcon ini yang menggunakan Cherry MX biru. Oke, gimana suara yang dihasilkan dari Cherry MX biru ini? Gurih-gurih gimana gitu kan? Nah, kalau switch-nya ini dia itu memiliki beberapa pilihan ya, yaitu Cherry MX Red, Brown, Blue, dan Silver, atau bisa dibilang Cherry MX Speed. Nah, kalau kalian lagi nyari yang lebih silent lagi, ya itu ada switch Red ataupun Brown. Jadi feel ngetiknya itu ya smooth banget dan nggak begitu clicky lah, bisa dibilang kayak gitu, kayak keyboard-keyboard yang lainnya. Ya mungkin juga switch dan frame-nya dari keyboardnya ini yang dimana dia ini memiliki bahan plastik untuk keseluruhannya, tapi dikombinasikan dengan aluminium. Nah, sehingga feel ngetiknya itu pun empuk, dan ini juga dia memiliki stabilizer dengan loop atau pelumnasnya yang semakin nyaman untuk menggunakannya. Apalagi dia juga bisa ditinggikan satu step, jadi semakin nyaman kalau buat ngetik. Setelah itu kita bahas buat RGB-nya. Dia ini bisa menggunakan tombol function plus arrow keys kiri ataupun ke kanan, yang seperti ini.
Itu kalau lewat keyboard. Nah, kalau kita cobain RGB-nya diganti lewat software Armoury Create yang seperti ini. Kalau untuk brightness-nya kalian tinggal pencet dari function plus arrow keys ke atas ataupun ke bawah. Nah, jadi emang penggunaan tombol function ini sangat berguna banget untuk keyboard 65% atau keyboard mini. Selain bisa mengganti RGB lewat Armoury Create, itu juga bisa mengganti fungsi dari touch panel-nya ini. Nah, yang lebih enak lagi buat fungsi volumenya, menurut gue ini gak usah diganti-ganti sih. Udah bener aja gitu ya kayak gini. Di sebelahnya lagi itu ada bagian power yang dimana kalian bisa melihat baterainya itu tinggal berapa persen lagi. Nah, itu juga kalian bisa kasih lightning alert ya jika baterainya itu mau habis, ataupun kalian bisa mengatur mode sleep jika keadaan idle. Nah, ya menurut gue sih itu bisa menghemat daya baterainya. Nah, sekarang kita bahas fitur yang menarik lagi dari keyboard ini. Itu di bagian samping kirinya, itu dia bisa mengatur volume hanya dengan kalian touch aja sambil digeser ke atas ataupun ke bawah. Nah, benar-benar fitur yang menurut gua ini sangat berguna banget ya buat keyboard ini dan menjadikan ya ini fitur yang keren banget sih ya. Nah, selain mengatur volume, dia juga itu bisa melihat untuk sisa baterainya juga. Nah, jadi ini ada kayak melihat dari LED indikatornya aja. Itu kalau hijau berarti kapasitasnya penuh ya. Kalau biru itu sekitar 50% dan merah itu sudah low bat. Terus juga jika kalian tekan tombol caps lock itu ada LED indikatornya. Dan juga ada indikator buat Windows Lock. Ya, tapi kadang-kadang gue juga fitur ini suka kepencet atau kegeser gitu sih. Tiba-tiba kecil gitu ya suaranya secara tiba-tiba. Gue juga agak kaget ya, ternyata gue kepencet sendiri gitu. Nah, maka dari itu fitur ini itu bisa dinonaktifkan dengan cara tombol function dan tab. Nah, itu jadi bisa disable untuk fitur ini. Sekarang kita bahas untuk konektivitasnya. Nah, kalau kalian lihat ini di bagian depannya itu ada USB Type-C. Ya, yang dimana kalian bisa menggunakan kabel ataupun bisa untuk charge keyboard ini pada saat kalian gunakan itu pun masih bisa digunakan. Nah, dia ini memiliki konektivitas wireless juga dengan 2,4 GHz-nya. Disediakan USB dongle. Kesimpulannya, keyboard ini benar-benar cantik banget kalau kita ngomongin soal tampilannya ya. Ini pasti keren banget. Nah, terus juga fitur-fiturnya itu pun sangat berguna banget ya. Beda dari brand yang lain. Ya justru fitur pengaturan volumenya ini emang nggak ada sih, gue lihat di brand-brand yang lain tuh emang nggak ada. Ya setahu gue untuk keyboardnya. Tapi gue juga nggak tahu sih ya, apakah di luar sana itu ada keyboard dengan fitur seperti ini.
Jadi bagi kalian yang tahu, kalian bisa komentar aja di bawah keyboard apa itu. Kalau ngomongin soal fungsional, ya kalau untuk ngetik-ngetik sih ini enak aja. Soalnya ada arrow keys, jadi buat kerjaan itu berguna banget ya. Apalagi kalau menggunakan konektivitas wireless. Nah, itu jadi lebih praktis lagi, kalian itu gak repot-repot untuk urusan perkabelannya. Oke, ini seperti yang gue bahas, bukan gue yang bahas sih, teman gue yang bahas di video sebelum ini, kayak mouse ROG. Itu kalian bisa cek aja untuk baterainya, itu sisa berapa persen lewat software Armoury Crate, ya di bagian pojok bawah ataupun di Armoury Crate-nya. Setelah gue pakai keyboard ini selama 4 harian, dari 100%, sampai di hari keempat itu baru berkurang sekitar 25%-an aja. Ya, jadi emang bener-bener awet aja sih keyboard ini. Yang katanya itu bisa bertahan hingga 450 jam. Oke, sekarang kita bahas harga. Ini cukup menarik banget. ROG Vulcan Wireless ini itu dibanderol di harga 2 jutaan. Oke, jadi bagi kalian yang lagi nyari keyboard wireless yang mewah dan juga mahal tentunya, ya ini adalah ROG Vulcan lah jawabannya. Oke, jadi bagi kalian yang suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk komentar di bawah tentang ROG Vulcan. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas. See you in the next video.